Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 cara membuat mantan patah hati dan frustasi. Nah, jadi setelah perpisahan itu terjadi, apakah kita yang patah hati, stres, frustasi, dan seterusnya, ataukah mantan? Nah, itu sangat tergantung tuh kepada bagaimana caranya kita memanajemen, mengelola perpisahan itu tadi, ya. Jadi ketika kita yang terus ngejar-ngejar mantan, ya, yang terus berusaha telepon mantan, buat akun media sosial yang baru agar bisa chatting lagi dengan mantan, agar bisa video call dengan mantan. Nah, itu cara yang demikian biasanya justru kita yang akan jadi stres dan frustasi. Karena apa? Semakin kita kejar, mantan semakin jauh. Semakin kita dekati, mantan semakin sombong, ya. Jadi sekuat apapun usaha kita agar bisa terhubung lagi dengan mantan, mantan selalu punya cara untuk menghindar dari kita. Jadilah kita yang stres dan frustasi. Dan sebaliknya, kalau kita ingin mantan yang patah hati dan frustasi, nah maka ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah mengabaikan mantan. Tidak peduli dengan mantan atau belajar tidak peduli dengan mantan. Tidak ngintip media sosial mantan, tidak berusaha mencari cara membuka blokir media sosial mantan, kemudian tentu juga tidak ngejar-ngejar dia ke sana kemari. Nah, ini penting sekali nih manfaatnya, ya. Ketika kita mengabaikan mantan itu hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya, ya. Jadi kita betul-betul sekarang bisa fokus kepada kehidupan kita tanpa harus menghabiskan begitu banyak waktu dan energi kita untuk mantan. Itu kalau kita tiap hari cuman mencari tutorial agar blokiran media sosial kita terbuka. Coba bayangkan tuh, ya. Berapa banyak kuota internet yang habis, ya. Kuota internet itu pakai beli, kemudian berapa banyak waktu yang terbuang percuma, dan realitanya mantan tidak pernah membuka blokir media sosialnya atau terbuka blokir media sosialnya. Jadilah kita sibuk sendiri, jadilah kita tambah penasaran, dan mantan tidak tambah penasaran kepada kita. Kenapa? Ya karena kita nongol terus di dalam kehidupan dia. Dia balik kerja, kita sudah nongkrong di depan rumahnya. Dia mau berangkat kerja, kita sudah nongkrong di depan rumahnya. Jadi bosen dia dan merasa terganggu. Semakin dia merasa terganggu, semakin dia merasa benci kepada kita, ya. Bagaimana dia mau kangen kepada kita jika kita terus saja mengganggu kehidupan dia? Nah, maka yang pertama itu yang paling penting, ya. Kita berusaha untuk mengabaikan dia, tidak peduli kepadanya. Nah, ketika kita lakukan ini, di situ tuh mantan akan mulai kepikiran kita. Ini mana nih orang ini? Kok biasanya muncul ngejar-ngejar terus, kok tiba-tiba sekarang tidak ada kabar beritanya, menghilang dan seterusnya. Nah, di situ tuh mantan akan mulai mencari tahu tentang kita,
belajar mengintip media sosial kita juga, dan seterusnya. Ya, nah, itu kenapa kita diajarkan sebuah nasihat ya, at-takabbur alal mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Jadi ketika mantan itu dikejar-kejar terus, kan jadi tambah sombong. Ya, tetapi ketika mantan itu kita abaikan, mulai dia bertanya-tanya, kemana kita sekarang? Coba tuh ya, kalau kita ketemu artis. Artis itu misalnya lagi belanja di mall ya, orang histeris, teriak-teriak. Apa yang dia lakukan? Tambah sombong, dia pergi menghindar, menjauh, ya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika misalnya ada artis nih, ya dia lagi belanja di mall dan tidak ada satu orang pun yang peduli dengan dia. Apa yang terjadi? Dia bertanya-tanya, kok orang-orang nggak kenal dengan saya? Ya, dan itu yang membuat dia jadi frustasi. Dia merasa dirinya terkenal, tapi kok tidak ada satu orang pun yang peduli dengan dia. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah abaikan mantan. Ya. Kemudian yang kedua, mantan tidak peduli dengan kita karena melihat hidup kita yang begitu sepi. Ya. Dia merasa tidak punya kompetitor, tidak punya saingan lah. Jadi yang dia lihat sekarang bahwa kita sendiri tidak punya fans, media sosial kita juga begitu sepi, ya. Tidak ada satu orang pun yang tertarik untuk menjadi pendamping hidup kita. Kita tidak punya penggemar. Nah, jadi ya mantan juga jadi tidak peduli dengan kita karena melihat betapa sepinya kehidupan kita. Beda kalau kemudian mantan melihat hidup kita ini sesuatu yang meriah, ya. Dan itu tercermin tuh di media sosial kita. Kita posting apa saja tuh, komennya selalu banyak tuh, selalu laris manis ya. Belum lagi mantan melihat ya seiring perjalanan waktu. Tentu kalau kita misal posting foto kita di media sosial ya, kita seleksi, jangan foto yang asal-asalan ya, foto yang paling cakep lah. Kalau laki-laki foto yang paling ganteng, kalau wanita foto yang paling cantik begitu ya. Sehingga follower kita bertambah ya. Zaman sekarang tuh ya, banyak orang bisa jatuh cinta. Ini sebenarnya fenomena yang aneh sekali. Kalau orang jatuh cinta pada pandangan pertama, oke. Tapi ketemu betul nih dengan manusianya, dengan orangnya ya. Ini zaman sekarang banyak orang bisa jatuh cinta bahkan tergila-gila cuman karena faktor melihat foto di media sosial. Belum pernah kenal dengan orangnya, belum pernah ketemu, apa yang difoto itu betul-betul orang yang menggunakan media sosial itu kan tidak ada yang pernah tahu tuh. Ya. Jadi zaman sekarang banyak tuh orang bisa jatuh cinta cuman karena faktor melihat foto di media sosial. Ketika kita posting ya foto-foto terbaik kita tuh di Instagram kita tuh, follower kita akan meningkat. Begitu juga orang yang naksir kita akan mulai bermunculan tuh. Nah, ketika mantan melihat, sekarang banyak juga nih, atau banyak sekali orang yang mulai PDKT, mulai pendekatan kepada kita. Maka pada saat itulah mantan ya mulai deg-degan. Kenapa? Karena dia melihat sudah mulai ada kompetitor nih, sudah mulai ada saingan ya. Nah, ketika dia merasa semakin banyak orang menginginkan kita, maka rasa takut kehilangan di dalam dirinya mulai muncul. Ya, apalagi ketika kita juga merespon mereka.
Ya mereka ngajak kenalan, ya kita jawab begitu kan. Kan ada tuh orang yang menggunakan media sosial tapi sombong. Orang komen tidak pernah direspon. Ini kita dengan ramah lah kita respon begitu ya. Masih single atau tidak? Oke, masih single dan seterusnya. Nah itu tuh yang membuat mantan jadi patah hati itu ketika membaca komen-komen yang kita respon dengan baik tadi. Nah kemudian yang ketiga nih ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Jadi yang pertama tadi ya, mengabaikan mantan, itu yang akan membuat mantan patah hati ya. Mantan merasa dikejar-kejar, sekarang kita abaikan. Ya rasanya seperti artis itu, ketika datang ke mall, biasanya banyak orang minta tanda tangan, ngajak foto bareng, kok sekarang tidak ada yang peduli. Yang kedua, ketika mantan melihat ada begitu banyak orang yang menjadi kompetitor dia, banyak orang yang bersaing untuk mendekati kita. Dan yang ketiga nih, yang paling penting, ketika mantan melihat bahwa semua yang mantan inginkan, yang membuat dia mengkhianati kita, sekarang ada pada diri kita. Ya, apa yang membuat mantan mengkhianati kita? Karena orang ketiga tuh cakep. Nah sekarang kita juga rajin, misal kalau wanita tuh ya, rajin perawatan ke salon, jadi cakep, jadi cantik, kelihatan glowing dan seterusnya tadi. Ya, apa yang membuat mantan mengkhianati? Karena orang ketiga itu mandiri, ya, punya pekerjaan yang bagus ya, kemudian pendapatannya juga bagus dan seterusnya. Dan sekarang itu juga ada pada diri kita ya. Nah, jadi memang yang paling penting sekarang kita juga terus berusaha ya, mempersiapkan masa depan kita. Ya. Setelah ini nih ya, adik-adik yang masih muda-muda ini, kan setelah fase sekolah kuliah kan ada fase dewasa, ketika semua orang harus mandiri. Mandiri itu ya itu tadi ya, tidak tergantung lagi tuh kepada fasilitas dari orang tua ya. Artinya bekerja punya income sendiri. Nah itu namanya mandiri, dan semua orang melihat ke masa depannya tadi. Insya Allah ya, kalau kita berusaha yang terbaik, maka hasilnya pun akan yang terbaik. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Sesungguhnya manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan ini faktor yang sangat penting ya. Zaman sekarang semua orang pengen punya pendamping hidup yang mapan, yang kaya, yang punya segalanya. Ya, semakin mapan kita, semakin banyak pula orang yang ingin menjadi pendamping hidup kita, termasuk juga mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.